Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hamdalah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah PKN Bapak Afidatul Asmar MSOS. Perkenalkan, nama saya Udin bin Arsa dari kelompok 1 selaku moderator yang akan memimpin diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyampaian materi pada kelompok 1 oleh Muhammad Zuljalali wal Ikram. Susunan dalam diskusi kita hari ini adalah pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Memasuki susunan yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah penyampaian materi oleh kelompok 1. Saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi dari kelompok 1. Adapun susunan materi yaitu pengertian paradigma, yang kedua Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yang ketiga Pancasila sebagai paradigma iptek, yang keempat Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang politik, yang kelima Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan bernegara. Yang pertama yang saya jelaskan itu adalah paradigma. Paradigma menurut Burkhardt dan Bicklin adalah kumpulan dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama konsep atau proposisi yang mengarah cara berpikir dan penelitian. Secara umum, arti paradigma adalah suatu cara pandang seorang individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, di mana hal tersebut akan mempengaruhi cara berpikir atau kognitif, bersikap atau efektif, dan bertingkah laku atau konatif. Salah satu contoh paradigma yang bisa kami kenali adalah paradigma Pancasila di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk menjalani segala aspek kehidupan. Paradigma merupakan konsep cara pandang, nilai, metode, dan teknik terhadap sesuatu yang telah digunakan dengan disepakati oleh komunitas tertentu. Perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu individu. Perspektif juga merupakan cara pandang terhadap sesuatu sesuai dengan sudut pandang masing-masing individu. Dari liputan6.com, Jakarta, paradigma adalah sebuah istilah yang seringkali digunakan dalam disiplin intelektual. Paradigma adalah sebuah model dalam teori ilmu pengetahuan. Kami memahaminya juga sebagai kerangka berpikir. Paradigma memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan adalah cara berpikir, pola berpikir, atau kerangka berpikir dalam melakukan suatu proses pembangunan yang meliputi kerangka dari aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi,
aspek pertahanan, aspek infrastruktur, aspek pendidikan, aspek teknologi, aspek budaya, dan lain sebagainya. Pancasila bisa dikatakan sebagai paradigma karena Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma iptek. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan iptek merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan demi mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang maju dan modern. Dalam pengembangan iptek, Pancasila dijadikan sebagai tolok ukur, sebagai penyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, dan sebagai alat kontrol. Pancasila juga dijadikan sumber motivasi serta dijadikan seperti dalam dasar pengembangan iptek atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ini sudah dibuktikan. Perkembangan iptek perlu didasarkan pada Pancasila karena iptek pada dasarnya harus digunakan untuk mengembangkan sebuah bangsa dan melestarikan keluhuran hidupnya. Nilai-nilai ini terkandung dalam Pancasila sehingga harus diterapkan untuk seluruh aspek kehidupan termasuk iptek atau biasa disebut pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang politik. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila sebagai paradigma politik hukum di Indonesia, sehingga Pancasila harus dijadikan paradigma kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah dari Pancasila itu sangat bagus untuk dijadikan paradigma dalam pembangunan politik hukum Indonesia yang akan menjadi cikal bakal sistem hukum nasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan bernegara. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan bernegara? Itu sudah jelas, usaha untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat atau ideologi, pandangan hidup, dan dasar-dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah dengan menjadikan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebagai pedoman dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Paradigma pembangunan adalah cara berpikir, pola berpikir atau kerangka berpikir dalam melakukan suatu proses pembangunan yang meliputi kerangka dari aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pertahanan, aspek infrastruktur, aspek pendidikan, aspek teknologi, aspek budaya, dan lain sebagainya. Karena di dalam aspek paradigma itu
pasti ada aspek pembangunan, aspek politik juga. Dan aspek pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, mungkin sampai di sini saja penjelasan yang saya sempat jelaskan. Jika ada kurang dan kata yang salah, itu datang dari saya. Dan mohon maaf jika materi yang kami bawakan itu cuma sedikit. Terima kasih telah mendengarkan atau menonton penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penyampaian materi oleh Saudara Muhammad Zuljalali wal Ikram. Saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia, maka pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa seperti akal, rasa dan kehendak, raga jasmani, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan yang berkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, apapun yang diperoleh manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan akan sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia guna melaksanakan pembangunan nasional, reformasi dan pendidikan pada khususnya. Nah, itulah tadi materi yang kami bawakan. Kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Itulah penyampaian materi dari kami. Yang belum mengerti silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.